Kalau kernet dulu udah rata-rata cincu sekarang. Tapi kalau kernet sekarang rata-rata jadi kernet lagi. Tetap jadi kernet terus ya. Ongkos kan udah naik gitu kita. Ya saya tahu gitu. Saya tahu. Tetapi dicek cuma 500. Biasanya kan ya mau tidak mau kita bawa lah. Iya. Namanya orang udah minta tolong. Kalau bisa armada istilahnya diperbaiki. Permajaan lah ya. Permajaan satu. Nah itu satu itu bukan permintaan kita, permintaan penumpang. Penumpang sebenarnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio Medan. Saat ini saya berada di Mabes, tepatnya di kantin belakang. Nah, pada hari ini termasuk hari bersejarah di mana ALS mengadakan acara ulang tahunnya yang ke-56. Tadi sudah selesai dan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu driver yang mungkin sudah teman-teman kenal. Kita akan mencari tahu bagaimana sejarah beliau bisa di ALS dan perjalanan beliau hingga sekarang ini. Oke, jangan kemana-mana, tonton tayangan Radio Medan. Cikuy, cikuy, cikuy. Sahabat Radio Medan, tentunya yang di hadapan kita ini tidak asing lagi buat teman-teman, terutama YouTuber, karena beliau juga seorang YouTuber sekaligus driver yang sudah viral di mana-mana. Oke sahabat, kita saat ini bersama Pak John 270 Official. Ya. Nah Pak John, apa kabar? Baik. Sehat Pak John? Alhamdulillah. Nah ini Pak John juga mungkin sekitar 1,5 jam yang lalu hadir di Mabes ya Pak John ya. Tadi baru diadakan syukuran tuh Pak John untuk ulang tahun ALS yang ke-56. Nah ini pada momen ini nanti juga Pak John mau berangkat kan ke Jogja kan jam 3 sore. Oke Pak John, sedikit saya menyita waktu Pak John. Saya penasaran tentang apa namanya perjalanan Pak John selama di ALS. Nah mungkin kita boleh tahu Pak John ini berawal dari tahun berapa di ALS dan gimana cara masuknya kok bisa di ALS begitu Pak John? Saya pertama di ALS dulu tahun 87. 87? Langsung di Mabes ini? Langsung datang ke Mabes ini. Wah. Jadi tidak ada satupun yang saya kenal di sini. Jadi maksudnya Pak John merantau ke Medan, Ya. Jumpa langsung ke Mabes? Ke Mabes. Ya tujuan kita pun untuk jadi kernet waktu itu kan. Oh jadi connect. Oh Jadi gitu. tahun 87 tidak ada satupun yang kenal, satu pun tidak ada. Nah itu usia Pak John berapa pada saat itu Pak? Waktu itu berapa lah ya? Tahun 87. Masih muda lah gitu. Istilahnya Tamat SMA gitu? saya nggak sampai SMA sekolahnya, jadi kita putus sekolah langsung merantau. Oh langsung merantau. Jadi pertama datang ke Medan ini menganggur, entah ada 1 bulan punya di Medan ini menganggur. Namanya kita nggak ada kenalan, nggak ada kenalan. Jadi kita menganggur di Medan ini sampai dapat kerjaan. Ya kita tiap hari keliling, nanya terus. Namanya nggak kenal orang kan, yang nggak dibawa orang lagi tuh. Jadi istilahnya zaman itu nganggur kita, istilahnya makan pun susah. Ya dari mana yang namanya menganggur kan? Jadi Pak John masuk kemari kebetulan diterima jadi kenek gitu? Belum, masih nganggur 1 bulan. Ya ada 1 orang itu nggak ada kernetnya. Kalau aku ingat dulu masih di depan ini masih ada tempat-tempat tidur di daerah Parang sana. Setelah kita terus nongkrong kan, jadi datang dulu mobil 170. 170? Iya. Tujuan? Tujuan Jakarta. Jakarta? Enggak kurang pegawainya. Jadi ditanya di situ
siapa yang mau ikut jadi connect gitu. Kita kan nggak kenal orang, jadi kita saya lah ikut dah gitu kita. Nawarkan diri lah. Nawarkan diri. Berarti, tapi Pak John asal kampungnya kan di Kota Nopan. Ya, bukan di Kota Nopannya. Kota Nopan, jadi kita masih di pelosoknya, di pedalamannya, baru pindah ke Kota Nopan. Oh, tapi Pak John tahu bahwa pendiri ALS itu berada dari Kota Nopan, tahu ya, Pak John ya? Iya tahu, tapi kan kita nggak dikenal. Nggak ada kenal sama sekali. Ya. Istilahnya supir-supir pun waktu itu nggak ada yang kenal kita. Gitu. Nah Pak John dari kampung halaman ke Medan naik ALS. ALS. Oh gitu ceritanya. Turun di sini, Tidur di sini. Ya, nganggur lah di sini istilahnya itu. Iya 1 bulan ya. 1 bulan itu menganggur. Jadi ikut connect Nopin 170 udah berapa trip itu Pak? Lama? Oh sampai lama itu. Wah lama Pak John jadi connect ya? Sampai lama di 170 itu. Di 170 aja nggak tukar-tukar ya? Dia sampai bisa nyupir. Bisa nyetir ya? Lama. Terus ya? Belajar di situ. Kita kan tekun di situ, kita pertahankan di situ kerja. Walaupun sakit, walaupun apa, istilahnya yang sakit kerja itu kita tahankan aja. Berarti niat itu udah memang ya, niat kerja kuat itu. lah ya, Pak John ya. Kita kan niat merantau, yang nganggur aja sakit kan. Gitu. Kita pertahankan sampai diajari kita nyupir, sampai jadi supir. Di 170 itu jadi supir, terus Nopin berapa Pak John? Habis 170 pindah waktu itu ke trip Jember. Jember pernah juga? Iya, 309, tapi itu kan perintah bos. Iya. Kamu pegang Jember. Nah itu Pak John driver 2 atau 1? Satu waktu itu. Ya langsung ditarik dari situ langsung satu. Sedangkan jalan Jawa waktu itu kita belum paham. Ya, sampai perjalanan kan paling jauh Jakarta. Nggak ada Google Map, nggak ada apa ya? Di Jember, oke lah gitu. Habis di situ baru ke 270. Jadi mobil saya di ALS ini tidak banyak. 3 Nopin aja ya? Ya cuma 1 toke aja. Dari tahun 87. 170 baru 309 270 yang terakhir. Iya, Di sini aja ya? Di sini aja udah 20 hampir 20-an ini. Di 270. Iya. Hampir lah. Nah itu mungkin ada kesan di 170 dulu selama jadi connect. Apa hal yang terpahit yang membuat Pak John itu mau tak mau harus bertahan? Ya istilahnya gini Bang, kalau kita istilahnya kerja ini kan kita harus rasakan dulu sakitnya gimana. Pada sakit lah sakitnya ya. Sakit-sakitnya kita rasakan dulu sakit-sakitnya. Jangan yang enaknya dulu, sakit-sakitnya gimana harus kita jalanin dulu. Gimana kerja itu yang sakit-sakitnya. Baru nanti kan kita tahu, oh berarti ini sakit. Jadi nggak terkejut lagi. Nggak terkejut lagi kita. Jadi kita membeli arahan pun sama yang lain nanti kan kita bisa. Karena kita udah pengalaman di yang sakit-sakitnya. Kalau yang enak-enaknya mungkin nanti nggak diceritakan kan gitu. Iya. Jadi zaman dulu dengan zaman sekarang sangat jauh beda. Berbeda dalam hal apa ini Pak? Seperti kerja. Maksudnya kru. Krunya. Kru. Sekarang semua udah enak, serba enak. Kalau dulu kita masih buka ban di jalan, Pak. Buka ban sendiri, tukar ban sendiri. Soalnya buka sendiri, istilahnya ganti ban dalam. Sekarang kan tubeless. Dulu kita yang buka itu. Ban itu di jalan. Nanti baru pasang ban dalam, kita isi lagi angin dari mobil. Pasang lagi. Semua kita bukan tempel ban. Kalau kena di jalan itu. Karena dulu tempel ban jauh-jauh, belum tentu ada satu malam pun nanti jumpa. Jarang sekali gitu. Dia lebih ringan sekarang ya, Pak, ya? Lebih ringan sekarang. Tapi mentalnya lebih lembek sekarang. Lebih lembek sekarang. Karena mungkin sudah enak itu ya. Ya, zaman sekarang istilahnya kru ya, bukan kita bohong, bukan kita apa ya.
nggak mau kerja capek namanya. Iya ya. Jadi itulah pengetahuan kernet dulu dengan sekarang jauh beda. Jauh beda ya. Jauh sekali. Kalau menurutku ada bedanya. Kalau kernet dulu jadi cincu sekarang. Kalau kernet sekarang jadi kernet. Itu Ya, bedanya. betul. Iya kan? Betul. Kernet Karena dulu jadi cincu. kalau kernet dulu udah rata-rata cincu sekarang. Tapi kalau kernet sekarang rata-rata jadi kernet lagi. Tetap jadi ketek terus ya. Betul. Jadi gimana? Tidak ada lagi untuk ditingkatkan kepercayaan itu karena anak nanti nggak enak sini pindah ke sini, nggak enak sini pindah ke sini. Jadi nggak ada yang menetap satu mobil itu. Saat sekarang ini kan kita tahu bahwa BBM itu naik Pak. Naik. Nah, dengar kabar ongkos belum bisa naik ini kabarnya. Ya kalau di jalan. Kalau di jalan. Istilahnya abang nyetok di jalan. Ah, Ongkos udah tahu sendiri ini nah ongkos istilahnya ke Jakarta kan segini. Mungkin abang stop. Duitku cuma 500. ah, Pak, ongkos kan udah naik gitu kita. Ya saya tahu gitu. saya tahu. Tetapi duit saya cuma 500. Ah, Biasanya kan ya mau tidak mau kita bawa lah. Iya. Namanya orang udah minta tolong. Tapi jelas saya mau tanya begini, ada nggak besar nggak ngaruh BBM naik sekarang ini Oh, dengan besar. kuantitas penumpang Pak? Banyaknya penumpang ini mempengaruhi nggak? Mempengaruhi sekali. Mempengaruhi ya. Kita aja ke Jogja nambah 2 juta Wah, dari yang biasa. jadi biasa. Ini BBM naik sekarang BBM ini. Itu kenanya di mananya itu Pak? Jadi harga minyak inilah. Iya, minyak. Kemudian penyeberangan gimana? Naik nggak? Penyeberangan sekarang belum. Belum naik ya Belum naik. penyeberangannya. Belum naik. Istilahnya Jakarta aja nambah udah mencapai 1,5 lebih. 1,5 juta. Lebih. Bisa Nah. 1,7 dia nambah. 1.700.000. Yang awalnya dulu sebelum naik, Ya biasa-biasa saya kan. mu- Istilahnya 7 juta sekarang harus ada 9. sampai Jogja. Ya minyak aja. Minyak aja gitu, Pak. Maksudnya dari Medan sampai Jogja untuk minyak aja itu bisa sampai 7 sampai 9 juta. Iya. Taruhlah sampai penyeberangan di situ kan. Oh, situ Belum yang penyeberangan. lain-lain rokok segala macam, beli ini beli itu. Operasional lah ya sama minyak ya. Istilahnya yang harus ada Yang harus ada wajib ya. 9. Yang wajib ya, untuk pembakaran sama penyeberangan ini. Sekarang ini gitu ya Pak ya. Sekarang Luar biasa. Pak John, apa secara dari lubuk hati Pak John yang membuat Pak John bertahan di ALS ini itu apa? ya karena gimana ya, udah betah gitu aja lah, Betah. betah. Baru udah duduk, udah nyaman hati ini gitu. Istilahnya ibarat ilmu udah duduk ilmunya itu. Wah, ibarat pesilat udah sabu hitam ini Gitu. ceritanya. Udah ya. sampai kayak apanya gitu. Iya. Udah kasap lah. Kalau ilmu apa itu udah kasap ya. Udah memang duduknya di situ ya. Ya udah duduk. Ya, ibarat di kampas rem kan ada istilahnya yang gelombang-gelombang trombolnya itu lama-lama direm kan duduk dia. Duduk Nah, dia, jadi pas remnya pun ya. enak gitu. Udah presisi ya. Udah mendarah daging. Daging sama tulang itu udah lengkap dia. Jadi ini kan ALS ulang tahun ke 56 Pak John. Ya, Pak John salah satu driver yang tentunya di fase-fase perkembangan ALS ini kan ikut Pak John. Ya, ya. Nah, apa harapan Pak John ke depan terkait kemajuan ALS ini? Ya, Mungkin dari segi pelayanan dan Ya. armada unit atau apalah yang bisa Pak John sampaikan. Istilahnya menurut sekarang kita yang mengalami ya, kalau bisa armada istilahnya diperbaiki. Peremajaan lah ya. Permajaan satu. Ah, Nah, itu satu itu bukan permintaan kita, permintaan penumpang. penumpang sebenarnya Ya. Pak John ya. Remajakan istilahnya pun harus istilahnya sopan santun harus dijaga juga semua. Untuk kru. Kru itu untuk Ya. kru. Jadi Termasuk perwakilan ini gimana Pak John? sama semua. Oh, perwakilan. Istilahnya zaman sekarang ini bukan kayak dulu. Ah, Kalau dulu boleh dibilang walaupun nggak ada sopan santunnya tetap dinaikin orang. iya. Karena Ini mobil persaingan nggak- ketat ya. Dulu nggak ada persaingan. Iya, ini persaingan ketat sekarang. Penumpang banyak. Istilahnya zaman dulu itu dibilang orang ya nggak usah ikut
gitu. Ya itulah Pak, masih gitu dia. Sekarang nggak usah ikut ya, enggak. Nah, gitu enggak. Masih banyak yang lain gitu lah ya. Banyak yang lain gitu. Jadi harus dijaga semua. Iya, iya. Baik kru, baik perwakilan semua dijaga. Itu kemajuan ALS ini. Itulah salah satunya. Tapi yang paling penting yang saya pelajari di jalan ini atau bersama penumpang hanya mencari bus yang paling nyaman dia. Nyaman ya Pak. Dia mencari bis yang nyaman dirasanya. Bukan untuk kecepatan dia istilahnya memilih. Kebanyakan gitu untuk kenyamanan. Penumpang sekarang banyak mencari kenyamanan, bukan kecepatan. Ya, ya. Istilahnya cepat pun kalau dia capek di dalam mobil itu gimana? Ya, ya. Merasa badanku aduh, merasa cemas deh ya. nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Pak. Nanti seorang langsung nggak bisa tidur. Nah, Tapi ini kalau dia nyaman kan bisa dia istirahat, badannya lega nanti turun dia, makan berselera dia kan. penting keselamatannya itu yang utama. Itu yang utamakan. Nah itu Keselamatan. Jadi mudah-mudahan itu menjadi masukan buat kru, perwakilan dan mungkin pengurus ALS juga yang ada di Mabes dan seluruh supir. Mungkin ini masukan dari Pak John karena di lapangan jumpa seperti itu ya Pak John. Permintaan memang yang kita penumpang. alami. Oke. Karena banyak yang bilang kadang-kadang sama kita, kok nomor segini bang, gak enak. Iya gitu. Tigawinnya galak-galak. Iya, iya. Masa bilang, Berarti butuh pembenahan ke semua ini. Iya, ya, Pak? semua. Semua ya. Karena banyak yang kita alami gitu, melapor penumpang sama kita. Nomor segini bang, nggak mau lagi naik. Kenapa? Galak. Masa galak? Iya. Orangnya kan mukanya lembut itu. Ya mukanya yang lembut, hatinya galak. Iya. Oke, Pak John terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat seluruh kru, supir, perwakilan dan pengurus ALS yang ada di Mabes dan dimanapun berada di Indonesia ini. Semoga ALS tetap jaya dan maju terus. Sukses. Oke. Terima kasih Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali bajunya. Dikasih. Oh dikasih. Ya ya ya.